Warahimakumullah. Pada pertemuan yang berikutnya ini kita masih diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu untuk membangun ketaatan di atas ketaatan, ibadah di atas ibadah. Semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah padanya, dan semoga ini wujud dari apa yang dia pesankan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai di dalam membangun ketaatan, tugas dan kewajiban, fansab, bangkitlah engkau, tampillah engkau untuk membangun yang berikutnya. Semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanahu melalui ketaatan di atas ketaatan ini dan ibadah di atas ibadah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang musari'un, orang-orang yang bersegera di dalam menuju pengampunan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, bersegera menuju surganya, yang surganya seluas langit dan bumi, rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanahu mencatat kita termasuk dalam sederetan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti langkah para nabi dan rasul yang Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu menyebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka sesungguhnya mereka adalah orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan al-khairat. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan untuk diterima, dan juga penuh kekhawatiran untuk kemudian tidak diterima oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Dan mereka, kata Allah Jalla Jalaluh, termasuk orang-orang yang khasyi'in, orang-orang yang khusyuk, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Semoga pula Allah Jalla Jalaluh memasukkan kita ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabiyyuna alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Ahmad wa ghairuh dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, wadittu anni laqitu ikhwani, aku sangat-sangat berharap ingin segera berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Nabiyyuna alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yaqul, ya Rasulullah, alasna ikhwana, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau? Bukankah kami ini adalah ikhwana? Maka Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, antum ashabi, kalian itu adalah para sahabatku. Lalu siapa yang dimaksud oleh Nabiyyuna alaihi salatu wassalam?
Beliau menyebutkan ikhwanku itu adalah alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku sementara mereka tidak pernah melihatku, kata Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita karunia dan kelebihan bisa kita mencoba untuk menekunkan diri dan menyabarkan diri dalam majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bisa memetik 4 perkara di majlis itu sendiri. Rawal Imam Muslim fi sahihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy alaihi salatu wassalam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffat alaihimul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Tiadalah suatu kaum berkumpul, bertemu di rumah-rumahnya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Mereka tadarus Al-Quran, mereka mengkaji kalamullah, mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, melainkan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu akan memberikan kepadanya 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinatu, akan turun atas mereka itu sakinah, ketenangan, ketenteraman rahimani wa rahimakumullah. Artinya kita ingin diberitahukan atau kita diberitahukan bahwa untuk mencari ketenangan, ketenteraman, ternyata itu melalui halaqatul ilmi, halaqah ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ghashiyatuhumur rahmatu, dan diliputi mereka itu dengan rahmat Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Wa haffat alaihimul malaikatu, dan dikelilingi oleh para malaikat. Bahkan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu memposisikan dia dalam posisi orang-orang yang terhormat dan dimuliakan di sisinya. Apakah setelah ini semua, apakah di sana ada kedudukan yang lebih tinggi daripadanya? Adakah penghormatan dan kemuliaan yang lebih dengannya? Datangnya dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah. Dalam kondisi mungkin kita capek semuanya, dibukakan hal ini oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kesenangan dan ketenteraman, mendapatkan liputan rahmatnya Allah Rabbuna Subhanahu, dan dikelilingi oleh para malaikatnya, dan juga ditempatkan pada posisi yang dimuliakan di sisi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Apakah mungkin hal itu tergambar untuk kemudian 4 hal ini didapatkan di majlis ahlul bid'ah? Barakallahu fikum. La mungkin. Tidak akan didapatkan. Apakah mungkin majlis atau keutamaan ini akan didapatkan dalam majlis yang padanya membicarakan kalamullah, mencela Al-Quran mungkin, dan sunnah Nabiuna alaihi salatu wassalam? Maka tidak ada yang pertama kali untuk mendapatkannya kecuali orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu bima yuridullah, dengan apa yang dimaukan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu padanya rahimani wa rahimakumullah. Berarti bahwa kita dengan keutamaan dan hadiah serta hidayah dari Allah
Subhanahu wa ta'ala berjalan di atas sunnahnya, mendapatkan keutamaan yang besar di dalam hidup ini. Mari kita mencoba untuk kemudian mengetahui sebagian di antaranya. Allah Jalla wa Ala yaqul di dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Rasul Allah kepada mereka yang mengaku diri cinta kepada Allah Rabbuna Jalla subhanahu, katakan kepada mereka, wahai Rasul Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Rabbuna subhanahu, wujudkan, buktikan dengan mengikutiku, mengikuti langkahku. Apa kira-kira yang dipersiapkan oleh Allah Rabbuna subhanahu di saat seseorang mencontohi mengikuti Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan kita berusaha untuk mencontohi beliau, amal kita berusaha untuk mencontohi beliau, keyakinan kita berusaha untuk menyesuaikan dengan pengajaran beliau alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk kemudian beliau sampaikan bahwa salah satu buah yang anda akan petik, yang kalian akan peroleh dan dapatkan di saat mengikuti langkah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, mahabbatullahi jalla fi'ula, kecintaan dari Allah Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Apakah ada di antara kita kaum muslimin, muslimat yang tidak mau dicintai oleh Allah Rabbuna subhanahu? Semuanya akan menjawab, ingin mendapatkan kecintaan kepada Allah dari Allah Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Namun di saat kita mencoba untuk mengkaji, mendalami, melihat mereka, ternyata amalan-amalan itu bukan amalan yang mengundang cintanya Allah Rabbuna subhanahu. Jika Allah Jalla subhanahu telah mencintai seorang hamba, jika Allah Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala memberikan cintanya kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Dalam riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril lalu mengatakan, inni uhibbu fulanan fahbibhu, saya ini mencintai orang ini, kata Allah Rabbuna subhanahu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, lalu kemudian Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Apa cukup sampai di sini? Wa nada Jibril ahlas samai, lalu kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Man haula illam yakunu malaika, siapa mereka kalau bukan penduduk langit itu? Yang dimaksud adalah para malaikat. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, ma min mawdi'i arba'i asabi'
tidaklah seukuran 4 jari di langit, kecuali padanya malaikat sedang rukuk dan sujud kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Berarti para penduduk langit itu adalah mereka-mereka yang tidak mengetahui atau tidak diketahui darinya pengingkaran dan penyelisihan kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Mereka adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Mereka adalah melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Nada Jibrilu ahlas sama'i. Jibril memanggil seluruh penduduk langit untuk kemudian memberitahukan tentang kecintaan Allah. Sesungguhnya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu mencintai orang ini, maka cintailah ia oleh kalian. Seluruh penduduk langit mencintai seseorang hamba yang dicintai oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Apakah cukup sampai di sini? Barakallahu fikum. Al-jawabullah. Jawabannya tidak. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul wa yudha'ul qabulu fil ardi. Keberadaan orang yang dicintai oleh Allah diterima oleh dunia ini. Barakallahu fikum. Di dunia ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fanzuru rahimani wa rahimakumullah. Nilai yang kita akan bisa petik di saat kita berusaha untuk mencontohi Nabiuna alaihi salatu wassalam, mahabbatu Rabbina Jalla Subhanahu, kecintaan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Barakallahu fikum. Tentu bagi kita akan berusaha untuk mengejar cinta tersebut, dengan berusaha untuk kemudian mencocokkan, menyesuaikan segala langkah, ucapan, keyakinan kita dengan tuntunan Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, Allah Jalla wa ala mempersiapkan, jikalau kalian berusaha untuk mengikuti langkah Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Rabbuna Subhanahu akan mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah anda bisa mengikuti tuntunan Nabi adalah al-hasanah, kebaikan yang besar? Wallahu Jalla wa ala yaqul innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Bukankah anda bersabar untuk mengikuti langkah Nabiuna alaihi salatu wassalam? Itu adalah kebaikan yang besar. Al-hasanat, Allah Jalla wa ala yaqul innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan dan kebaikan itu akan barakallahu fikum menghapuskan dan menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita jangan sekali-kali berkecil hati di dalam memikul amanah dakwah ila Allah Jalla wa ala. Kita harus barakallahu fikum berjiwa besar, karena yang kita pikul ini adalah agung dan besar, pemberian dan hadiah dari Zat yang maha agung dan besar, yaitu Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita adalah manusia sekali lagi biasa, dan manusia yang ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dan tidak ridho
atas barakallahu fikum diri-diri kita di saat mengikuti tuntunan Nabiyuna alaihi salatu wassalam. Dia akan berusaha menggoda. Dia akan berusaha kemudian memasukkan kepada kita sesuatu yang akan merusak diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah syayatin sebagaimana dalam pembahasan di depan. Salah satu yang seorang mukmin tidak akan bisa lepas darinya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, di saat seorang mukmin itu melihat pada saudaranya kelebihan yang dia tidak diberikan, barakallahu fikum. Di saat saudaranya diberikan lebih oleh Allah Jalla Jalaluh, maka muncul ketidaksenangan dia, muncul ketidaksukaan dia terhadap orang tersebut. Maka ini adalah sebuah penyakit yang setiap mukmin tidak akan lepas daripadanya. Walidzalika rahimani wa rahimakumullah, sebuah pertanyaan, tentu kita dapat gambaran yang kita maksudkan adalah yaitu sifat yang sangat jelek yang akan bisa meludeskan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dan telah kita perbuat. Itulah yang disebut dengan al-hasadu. Penyakit barakallahu fikum al-hasad. Fahal yakunul mu'minu hasudan. Lalu apakah orang yang beriman itu akan memiliki sifat hasud, banyak hasadnya? Mari kita mendengarkan jawaban Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa al-hasadu maradun min amradin nafsi, wa huwa maradun gharibun fala yakhlusu minhu illa al-qalilu minan nas. Sifat hasad itu adalah sebuah penyakit jiwa, penyakit yang besar yang jarang seseorang selamat daripadanya. Artinya sedikit orang yang bisa menyelamatkan diri daripadanya. Sehingga dikatakan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ma khala jasadun min hasadin. Tiadalah kosong dan bisa lepas sebuah jasad itu dari sifat hasad. Namun, kata beliau, al-laimu yang tercela, yaitu orang yang menampakkan sifat hasadnya lewat lisannya, lewat tangannya, lewat perbuatannya dinampakkan. Wal karimu, adapun orang yang baik, yukhfihi, dia akan menyembunyikannya. Kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ayasudul mu'min
Apakah orang yang beriman itu akan memiliki sifat hasad? Lalu jawaban Al-Hasan Al-Basri, apakah Anda lupa apa yang menimpa saudaranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Namun kata beliau, bahwa jikalau muncul sifat hasad pada diri engkau, sesungguhnya hal itu tidak memudaratkan bagi engkau jika engkau tidak melampiaskannya dengan tangan dan lisan. Jika Anda tidak kemudian membuktikan sifat hasad itu melalui tangan dan lisan, barakallahu fikum. Lalu apa kira-kira kiatnya? Kalau ternyata yang terbebas dari sifat hasad dari orang yang beriman itu sangat sedikit, lalu kemudian apa sih kiatnya untuk bisa kita melawan? Jikalau muncul hal demikian, kita bisa melawannya, kita bisa menumbangkannya, kita bisa menyingkirkannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan bimbingan, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, faman wajada fi nafsihi hasadan li ghairihi fa alayhi ay yastamila ma'ahu taqwa was-sabr ay yastamila ma'ahu taqwa was-sabr. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang menemukan pada dirinya sifat ini kepada orang lain, muncul, bisa dia melihat orang atau saudaranya mendapatkan nikmat yang lebih, muncul sifat hasad ini. Barang siapa yang menjumpai dan menemukan pada dirinya munculnya sifat ini, maka hendaklah dia menggunakan dua senjata untuk melawannya. Yang pertama, kata beliau, at-taqwa, dan yang kedua adalah as-sabru, kesabaran, ketakwaan dan juga kesabaran. Fayakrahu dzalika min nafsihi, lalu dia benci hal itu muncul dari dirinya sendiri, kata beliau. Sekarang kira-kira apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang yang hasad terhadap saudaranya sendiri? Beliau menyebutkan, kebanyakan orang yang memiliki agamanya kuat dan kokoh, bisa muncul sifat hasad ini, dia tidak mau berbuat zalim kepada yang dihasadi, tidak mau. Tapi muncul hal itu pada dirinya sendiri, barakallahu fikum. Tetapi dia tidak mau untuk berbuat zalim kepada orang yang dia hasadi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi ingat, ini orang yang punya agama. Dan mereka, artinya orang yang memiliki sifat hasad ini, tidak akan membantu orang lain untuk berbuat zalim kepadanya. Kalau ternyata ada orang yang sama-sama hasad kepada orang yang dilebihkan oleh Allah Rabbuna Subhanahu, yang satu berbuat zalim padanya, dia tidak mendukungnya, dia tidak membantunya, barakallahu fikum. Tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
Orang yang hasad tadi, yang punya agama, tidak mau menunaikan hak-hak yang dihasadi. Tidak mau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila ada orang yang mencelanya, bal idza zammahu ahadun lam yuwafiqhu ala zammihi. Kalau ada orang yang mencela dan mencaci maki yang dihasadi itu, dia enggak nerima. Subhanallah. Ini hasadnya orang yang punya agama. Kalau ada orang yang mencelanya kebablasan, dia tidak sudi dan tidak menerima hal itu. Tapi wala yadhkuruna mahamidahu. Tapi dia enggak mau memuji. Enggak kemudian sesuai dengan orang yang mencela yang dihasadi, tetapi tidak mau memuji dia dan mengangkat dia, menyanjung dia. Barakallahu fik. Diam. Kalau ada orang yang memuji dia, memuji yang dihasadi yang dimaksud. Law madahu ahadun, jikalau yang dihasadi itu dia dengar tuh ada orang yang menyanjungnya, ada orang yang memujinya, ada barakallahu fikum orang yang banyak berterima kasih kepada dia, lalu dibicarakan yang baik, satu mereka diam. Subhanallah. Mereka diam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kalau ada orang yang mencelanya dengan sangat, dia enggak terima. Tapi dia juga tidak mau memuji orang yang dihasadi. Kata beliau rahimahullah. Tapi kalau ada orang yang menyanjung dan memuji dia, mungkin dia adalah orang yang karam, masya Allah, dermawan, dia suka membantu, suka berziarah, wah dipuji. Mereka diam. La sakatu, mereka diam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka imbalan, ganjaran, balasan orang yang memiliki hasad semacam ini, wa jazaa'uhum annahum yubkhasuna huquqahum fala yunsafuna aidan mawati'ah. Balasan mereka itu adalah hak-hak mereka juga akan ditahan sebagai imbalannya. Dan dalam beberapa persoalan juga tidak diperlakukan adil pada diri mereka yang memiliki hasad tersebut. Wala yunsarun, dan orang yang bersifat demikian kepada saudaranya, mereka tidak akan ditolong atas orang yang berbuat zalim terhadap mereka, sebagaimana dia tidak menolong saudaranya yang dihasadi, dicela dan dihinakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kama la yansuru hadzal mahsud, sebagaimana dia tidak menolong orang yang dihasadi tersebut. Subhanallah, barakallahu fikum. Beliau menggambarkan sesuatu yang mungkin ini penyakit ada pada saya, pada masing-masing kita, yang kita harus kemudian berusaha untuk mengobati diri, barakallahu fikum, dengan dua senjata tadi. Apa senjata tadi? Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ingat. Apa-apa lihat buku kalau dicatat. Kalau enggak dicatat, dari ingatan.
Apa dua senjata tadi? Ilmu. At-taqwa was-sabr. Ketakwaan kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu dan kesabaran, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau dia berbuat zalim kepada yang dihasadi, maka itulah yang akan yu'aqab, diturunkan hukuman oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Berbuat zalim kepada saudaranya dengan menjatuhkan martabat saudaranya, menghina, melecehkan, mencela karena hasadnya. Dia berbuat dengan perilaku dan tingkah lakunya memperlihatkan menzalimi saudaranya sendiri. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka kita masih mengingat hadis Nabiyuna alaihi salatu wassalam, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati." Jika di dunia Anda melakukan kezaliman, lalu saudara Anda tidak bisa membalas kepada Anda, jangan Anda menganggap kemudian aman dari penglihatan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Allah akan membela orang yang mazlum. Jikalau sampai orang kafir akan diberikan pembelaan karena dia termasuk orang yang dizalimi, fama balukum mu'min. Bagaimana jikalau dia adalah seorang mukmin? Lidzalik kun mazluman wala takun zaliman. Jadilah engkau orang yang terzalimi, jangan kemudian menjadi orang yang berbuat zalim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah dari sekian peluang yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ditabungkan, kita bisa barakallahu fikum, disimpankan amal soleh melalui orang lain di saat orang lain itu berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Sehingga kita harus bersabar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu adalah tabungan yang tidak diduga dan tidak disangka. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melangsungkan, wa man taqallaha wa sabara falam yadkhul fi adh-dhalimin nafa'ahu Allah bitaqwahu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Rabbuna Subhanahu dan dia bersabar dan tidak masuk dalam perilaku dan akhlak az-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim, niscaya Allah akan memberikan manfaat dan guna dengan ketakwaan dia. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bersenjatakan dengan takwa dan kesabaran. Bagaimana lalu cara kita menghilangkan sifat ini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, di antara kiat untuk kemudian menghilangkannya setelah bermodal takwa dan as-sabr, kita harus mengetahui bahwa Allah itu zat yang maha bijaksana, menambah dan mengurangi dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Dan Allah Rabbuna Subhanahu tidak akan berbuat zalim kepada siapapun.
Jika engkau melihat Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saudara anda lebih, maka itulah kebijaksanaan Allah. Jangan digugat, jangan dipersoalkan. Apalagi janda membenci dan tidak suka dan rida atas pembagian tersebut, berarti engkau tidak rida atas kebijaksanaan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membagikannya, Allah yang memberikan kepada engkau, kepada dia. Kalau lebih, dia juga yang melebihkannya. Semuanya itu di atas kemahabijaksanaan Allah Rabbuna Subhanahu. Terimalah dengan lapang dada bahwa ini keputusan dasarnya dari Zat yang maha berilmu, yang maha bijaksana, yaitu Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bila anda tidak sudi, bila anda tidak suka, bila anda benci, berarti anda membenci keputusan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Ini apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya beliau menyebutkan sifat al-hasad ini di saat beliau memberikan wejangan dan nasihat kepada al-muallimin, para pengajar ilmu, yang terbuka peluang padanya untuk kemudian saling gesek-menggesek, saling barakallahu fikum, nas'alullah as-salamah wal afiyah, kemudian terjatuh saling hasad menghasadi. Tentu mungkin Ustaz kita telah menyampaikan tentang riwayat para ulama yang kemudian terjatuh dalam hal ini, barakallahu fikum, kaitannya dengan permasalahan ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, setelah menyebutkan akan banyak pintu untuk melakukan atau terjatuh ke dalam sifat hasad, beliau memberikan contoh seperti hasad saudaranya Yusuf, kemudian hasad anak atau putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada yang lain. Lalu dikatakan, kata beliau, awwalu dzambin usiyallahu bihi thalatha. Dosa yang menjadi pertama, awal dosa dengannya dimaksiati Allah Rabbuna Jalla Subhanahu adalah 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, al-hirsu, sifat kerakusan. Rakus, barakallahu fikum, di dalam hidup. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Dan yang ketiga adalah al-hasdu, sifat hasad. Fal-hirsu min Adam, semangat ini muncul dari Nabi Yuna Adam. Di saat kemudian Allah memperingatkan untuk jangan dekat kepada pohon yang disebutkan. Namun di saat kemudian iblis datang bertopeng dengan seorang penasihat, inni lakuma laminan nasihin, saya di hadapan kalian berdua adalah sebagai penasihat. Di saat dia bertopeng seolah-olah penasihat, menginginkan kebaikan, kebagusan, keselamatan bagi sang lawan, dengan takdir Allah atau takdir Allah yang telah mendahului
sejarah kehidupan dan perjalanan Nabi Adam sampai kemudian Nabi Adam terjatuh dalam hal yang dilarang oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Lalu kemudian siapa yang berbaju dengan baju al-kibr? Al-kibru min iblis. Kesombongan itu datangnya dari iblis. Wal hasadu, dan hasad itu min Qabil haitsu qatala Habil, dari putranya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Qabil bisa membunuh Habil, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau barakallahu fikum membawakan satu riwayat yang dalam pandangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah hadisnya adalah dhaif. Di dalam Dhaif Al-Jami' kata beliau, "Salatun la yanju minhunna ahadun, al-hasadu wal-dhannu wal-qiyarah. Wa sa'uhaddithukum bima yakhruju min dhalika. Idza hasadta fala tubghid, wa idza dhananta fala tuhaqqiq, wa idza tatayyarta famdi." Kata beliau barakallahu fikum, yang tadi kita sebutkan, tapi saya bacakan, ya, kalau kita menemukan nanti hadis yang semisal ini, kita mengerti dhaifnya. 3 perkara yang dari ketiga ini tidak ada seorang pun selamat darinya. Hasad, su'udzan, zan, dan tatayyur, anggapan sial dengan sesuatu burung atau suara burung atau yang semisalnya. Dan saya akan beritahukan kepada kalian apa yang bisa mengeluarkan kalian darinya. Kalau anda hasad, ya jangan marah, jangan murka. Kalau anda punya zan-zan, praduga, salah tuhaqqiq, jangan anda mewujudkan dugaan anda itu. Dan apabila anda melanggar karena sesuatu, sial, anda berjalan, langgar anggapan itu. Namun sekali lagi, didhaifkan riwayatnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita beranjak ke hadis yang disebutkan oleh beliau dan hadisnya sahih. Di dalam as-sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Jabba ilaikum da'ul umami qablakum." Telah merangkak menuju kalian penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Telah merangkak menuju kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Yang pertama, al-hasadu, sifat hasad terhadap saudara kita. Dan itu tidak menutup kemungkinan, karena kita telah mengerti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh."
kalian akan benar-benar mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. Salah satu langkah dan sifat yang melekat pada diri orang-orang Yahudi dan Nasrani dan kafir secara umum, hasad mereka terhadap kaum muslimin. Hasad, barakallahu fikum. Nabi Yunus di dalam riwayat ini menjelaskan, Dabba telah menuju kalian, telah berjalan dan merangkak menuju kalian, yaitu penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasadu wal-baghdha'u, saling benci membenci, murka memurkai. Rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan kecil saja itu bisa menjadi kuburan besar. Tersinggung sedikit, tidak ada pintu maaf buat saudaranya, dimasukkan ke dalam hati. Wal-iyadu billah, jikalau ternyata syaitan bermain di saat itu, disebarkan kepada seluruh anggota jasad melalui hati yang sudah dimasuki oleh tadi ketersinggungan itu, menjadi jelek segala-galanya. Yang ada pada dirinya harus membalasnya. Tidak akan ada lagi pintu maaf, barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah syaitan yang jikalau ada percikan api pada diri seseorang, yang darinya akan menggoda, membisikkan, dia akan manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Makanya jangan heran kalau cuma karena istri masak kurang garam, itu terjadi perang Irak dan Iran. Jadi besar. Waliyadzubillah, kalau cuma karena kurang garam kemudian terjadi perceraian. Rahimani wa rahimakumullah. Aku melihat akhlak istrinya, mungkin sekali dia tidak suka. Jangan kemudian sekali Anda melihat ini, kemudian Anda tutup kebaikan dia. Dari sini Anda melihat, Anda akan menemukan banyak kebaikan daripadanya, barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah syaitan yang berbuah pada diri kita, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka jikalau kita mengerti hal itu, maka kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri, membebaskan diri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memperbaiki kita. Sifat-sifat yang jelek kemudian dibantu oleh Allah untuk memperbaikinya. Watak-watak yang kasar dan yang semisalnya, kita berusaha untuk kemudian merubahnya, barakallahu fikum. Karena kita tahu bahwa ada akhlak yang itu merupakan anugerah yang langsung dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Ada yang memang itu diusahakan. Dia berusaha untuk merubah diri, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia tahu lisannya ini kalau berucap subhanallah, kasar terhadap temannya. Mungkin kalau dia di dalam berbicara bersama teman kampungnya biasa, tapi kalau orang mendengarnya tersinggung. Kita harus mengerti, harus merubah sikap dan diri. Rahimani wa rahimakumullah. Ada akhlak itu merupakan pemberian langsung, dan ada pemberian melalui usaha perbaikan yang kita lakukan. Hafizani wa hafizakumullah. Inna fika la khaslataini
yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada engkau ini ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Lalu bertanya kepada Rasul, apakah ini adalah pemberian dari Allah atau memang saya yang mengusahakannya? Rasulullah memberikan jawaban, ini adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Melalui hadis ini para ulama menyebutkan bahwa ada akhlak yang itu merupakan usaha dari hamba itu untuk melakukan perbaikan, dan ada yang itu merupakan satu anugerah langsung dari Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian yang mendapatkan anugerah dari Allah Rabbuna Subhanahu bukan untuk kita hasadi. Kalau kita belum mendapatkan, berarti ada peluang untuk kita berusaha dan mengusahakan melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri. Tentu orang yang berjuang lebih, semakin tinggi tingkat perjuangannya dan pengorbanannya menuju kebaikan, maka nilainya akan ditambah oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka segenap ikhwani rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Rabbuna Subhanahu memberikan kita bantuan sekali lagi untuk menuju kepada akhlakul karimah, kepada akhlak yang agung dan mulia, untuk kemudian kita ini menjadi orang yang menganggap saudara kita itu adalah diri kita sendiri, bukan lawan dan musuh. Dia adalah saudara. Kalau kita menemukan dia salah dan keliru, kita ingatkan dan kita nasihati. Jikalau dia mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Rabbuna Subhanahu, kita juga ikut bergembira dan bersenang ria, bukan kemudian menjadi orang yang muncul hasadnya terhadap saudaranya sendiri. Semoga Allah Rabbuna Subhanahu memberkahi majlis yang insya Allah Rabbuna Subhanahu yang kita belajar padanya ini selalu, dan juga memberikan kesabaran kepada segenap asatidz yang memberikan pengajaran dan wejangan kepada kita semuanya rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan keikhlasan kepada mereka, Allah memberikan kesabaran kepada mereka untuk menghadapi mungkin kita yang datang dalam kondisi yang bodoh, yang tidak mengerti banyak tentang sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Mereka diberikan kabaran oleh Allah Rabbuna Subhanahu untuk membimbing kita rahimani wa rahimakumullah. Dan kita yakin dan yakin inilah dia tempat markas Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah tempat yang terakhir kita temukan terbaik di dalam hidup untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan istri dan anak kita, meringankan beban pertanggungjawaban di sisi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Jaga lingkungan ini, jaga masyarakat ini, untuk kemudian selalu diberkahi oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Wujudkan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam al-birri wa taqwa, dan jangan kita saling bahu-membahu dalam kekeliruan dan kesalahan. Jikalau kita menemukan saudara kita salah dan keliru, jadilah sebagai teman yang terbaik di dalam hidupnya, mengingatkan, menasihati. Suatu saat jikalau Anda bersalah, Allah akan mengangkat saudara Anda pula untuk sabar mengingatkan, menegur dan menyelamatkan rahimani wa rahimakumullah. Kalau menemukan kekurangan kepada guru dan pembina kita, jangan dijadikan sebagai bahan kemudian untuk menggunjingnya, bahan kemudian untuk mencelanya dan menjatuhkannya. Anda tawadhu, datang kepadanya. Kalau Anda melihat kesalahan dan kekeliruan, lakukan yang terbaik buat dia, karena dia adalah bapak ruhi buat kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.